yang telah diberikan kepada kami. Yang terhormat Ibu Dr. Ummi Arifah selaku Mentor Orientasi P3K Kecamatan Ambarawa. Yang kami hormati Bapak Ibu dari BKTSDM Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati juga Bapak Ibu Kepala Sekolah yang berkenan hadir di acara seminar orientasi P3K. Pada hari ini izinkan saya untuk menyampaikan seminar orientasi P3K yang berjudul Laporan Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Pemerintah bagi P3K Kabupaten Semarang Angkatan 12 tahun 2024. Adapun ini adalah profil saya, Bapak Ibu. Saya dengan nama Istiana Sarjana Pendidikan dengan NI P3K 1994 0530 2024 2120 11. Adapun alamat saya Dusun Tambak Selo, Desa Pasikan, Kecamatan Ambarawa dengan unit kerja SD Negeri Pasikan 1. Adapun karena saya bekerja di instansi pemerintah Kabupaten Semarang, visi Kabupaten Semarang yaitu pada tahun 2021 sampai 2026 bersatu, berdaulat, berkepribadian sejahtera dan mandiri, berdikari dengan semangat gotong royong berdasarkan Pancasila dan bingkai dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Adapun misi pemerintah Kabupaten Semarang yaitu misi 1, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, unggul yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Misi yang kedua yaitu meningkatkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada industri, pertanian dan pariwisata, intan pari, perdagangan, jasa serta sektor lain yang berwawasan lingkungan. Adapun misi yang ketiga yaitu meningkatkan pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, dan bertanggung jawab didukung oleh aparatur yang kompeten dan profesional. Misi yang keempat yaitu meningkatkan pemerataan pembangunan guna menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Misi yang kelima yaitu meningkatkan kepastian hukum, penegakan HAM, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan. Adapun misi yang keenam yaitu meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya. Misi yang ketujuh yaitu meningkatkan pemberdayaan pemuda dan olahraga serta melestarikan seni dan budaya lokal. Berikut visi Sekolah SD Negeri Pasikan 1 yaitu 1. Menjadi sekolah yang mewujudkan generasi impian. Adapun impian itu berakronim dari beriman, mandiri, berprestasi, inovasi, aktif, dan nasionalis. Misi Sekolah SD Negeri Pasikan 1 yaitu 1. Membentuk murid yang beriman melalui pembiasaan rajin dan taat beribadah. Misi yang kedua, menumbuhkan sikap kemandirian murid dengan memfasilitasi minat dan bakatnya. Yang ketiga, mencetak murid yang unggul dan berprestasi dalam segala bidang melalui kompetensi. Misi yang keempat, mengoptimalkan teknologi informasi dalam mendukung pembelajaran. Misi yang kelima, mewujudkan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Misi yang keenam, menanamkan rasa kecintaan terhadap tanah air. Rencana hasil kerja tahunan kami yaitu penerapan metode pembiasaan terhadap pembentukan karakter religius peserta didik SD Negeri Pasikan 1, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Identifikasi isu yaitu kurangnya karakter religius peserta didik SD Negeri Pasikan 1. Gagasan pemecahan isu, penerapan pembiasaan terhadap pembentukan karakter religius peserta didik SD Negeri Pasikan 1. Menyusun dokumen perencanaan kegiatan pembiasaan terhadap pembentukan karakter religius pada peserta didik SD Negeri Pasikan 01. Adapun tahapan kegiatannya yaitu 1.
didik. Yang kedua, melakukan rencana kegiatan pembacaan Asmaul Husna dan hafalan surat pendek sebelum pembelajaran dimulai, serta pembiasaan agar peserta didik hafal Asmaul Husna tanpa membaca dengan teks. Adapun kegiatan yang ketiga yaitu menyusun rencana kegiatan untuk melaksanakan sholat duha di pagi hari dan sholat zuhur berjamaah sebelum pembelajaran selesai. Adapun output atau hasil kegiatan adalah tersusunnya dokumen perencanaan kegiatan pembiasaan. Adapun nilai-nilai berakhlak, yang pertama, saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah guna memenuhi kebutuhan peserta didik, yaitu adaptif, berinovasi, serta melakukan perubahan. Yang kedua, saya berdiskusi dengan rekan sejawat guna mencapai pikiran yang sama. Adapun nilai berakhlaknya kolaboratif, yaitu bersinergi untuk hasil yang lebih baik. Nilai-nilai berakhlak yang ketiga yaitu terlaksananya pembelajaran yang berkarakter religius sehingga peserta didik dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat atau peserta didik. Berkolaboratif, yaitu terbuka dan kerjasama. Tindak lanjut dari kegiatan tersebut yaitu 1. Melakukan observasi terkait peserta didik yang belum bisa menerapkan karakter religius. B. Melakukan kegiatan pembacaan Asmaul Husna dan hafalan surat pendek di pagi hari sebelum pembelajaran dimulai. Yang C. Melaksanakan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah sesuai program yang telah dibuat. Adapun output dari kegiatan tersebut adalah A. Terkumpulnya data gambaran umum dari peserta didik, kondisi dan kemampuannya. Yang B. Kesepakatan bersama adanya pembacaan Asmaul Husna dan hafalan surat pendek di pagi hari sebelum pembelajaran dimulai. Yang C. Terlaksananya pembiasaan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah sebelum pembelajaran selesai. Adapun kesimpulan dari paparan materi hari ini adalah dari penerapan pembiasaan berkarakter ini diharapkan peserta didik lebih mudah memahami materi dan melakukan semua pembiasaan dalam kegiatan sehari-hari dengan perbuatan tingkah laku yang baik, suka menolong dan membantu, menghormati satu sama lain, serta menyayangi dan menghargai satu sama lain, yang mencerminkan sikap berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur sehingga terbentuklah kepribadian yang berkarakter. Karena untuk berkarakter dimulai dari kepribadian yang baik terlebih dahulu. Cukup sekian materi dari saya, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas Bapak Ibu yang bertanya, silakan yang memberikan tanggapan atau masukan di persidangan. Yang Bapak Ibu, Bu Rizky, monggo. Terima kasih. Ini saya ingin bertanya kepada Ibu Istiana, apa saja yang mempengaruhi pembentukan karakter peserta didik? Yang mempengaruhi pembentukan karakter peserta didik yang pertama adalah dari lingkungan sekolahan, dari lingkungan rumah, dan juga bisa dari lingkungan masyarakat. Kalau dari lingkungan rumah, contohnya dalam satu keluarga, pembiasaan atau pendidikan karakternya tidak terlalu kuat, maka akan sulit bagi peserta didik untuk menerapkan pembiasaan karakter yang bagus, karakter yang religius di sekolahan juga. Selanjutnya tadi di lingkungan masyarakat, Bapak Ibu, untuk pembentukan karakter di lingkungan masyarakat juga sangat mempengaruhi peserta didik karena setiap hari peserta didik itu akan bersosialisasi dengan rekan sejawat, dengan melihat orang-orang dewasa, masyarakat yang dewasa. Apabila lingkungan masyarakatnya itu tidak memiliki karakter yang bagus, pembiasaan yang bagus, maka juga akan itu akan kesulitan dalam menerapkan pendidikan karakter yang bagus di
kehidupan sehari-hari atau di sekolahan. Begitu juga di sekolahan Bapak Ibu, untuk membentukkan karakter yang bagus bagi murid di sekolahan, maka sekolahan itu juga perlu mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat religius, agar kegiatan-kegiatan itu bisa menambah atau memantapkan perilaku peserta didik. Karena Bapak Ibu, alhamdulillah di SD Negeri Pasekan 1 itu mayoritas semuanya murid peserta didiknya adalah beragama Islam. Jadi bagi kami untuk guru agama Islam, insya Allah sangat mudah, atau dengan bimbingan dan bantuan dengan kepala sekolah juga dan guru-guru juga untuk menerapkan pembiasaan atau karakter religius di pagi hari dan juga sholat duha berjamaah. Ya, terima kasih atas jawaban dari Bu Kristiana dan pertanyaan dari Bu Rizky. Enggak ada yang lain, pertanyaan yang lain dari Bapak Ibu semua. Kalau tidak ada bisa ke Bunda. Silakan Bunda. Monggo. Terima kasih. Jadi yang saya lihat yang dia saja ya, masuk level 4 ya. Rencana hasil kerja tahunan, penerapan metode pembiasaan terhadap pembentukan karakter religius peserta didik SD Negeri Pasekan 1, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Sleman. Nah, dari sini terlihat ada dua variabel penting. Satu, metode pembiasaan. Nah, itu metode pembiasaan. Kemudian yang kedua adalah pembentukan karakter religius. Nah, karakter religius ini harus dibatasi. Yang mau penjenengan tingkatkan dengan menerapkan metode pembiasaan, dan itu pembiasaannya pun juga harus disebutkan. Kalau di dalamnya sama tadi sepertinya ada salat duha, ada membaca asmaul husna dan sholat berjamaah seperti sholat duha ya itu. Nah, itu harus jelas ya. Itu ya pembiasaan yang mau dilaksanakan. Kemudian juga karakter religiusnya. Yang dimaksud karakter religius di sini yang seperti apa? Ini masih umum. Nah, yang mau dicapai itu yang apa saja dibatasi, disebutkan indikatornya. Untuk selanjutnya, setelah saya lihat, nah ini malah lagi masih di kalimat ini aja yang masih judul tadi, pembentukan karakter. Sepertinya kalau pembentukan itu belum ada sama sekali, proyek dibentuk. Nah, mungkin lebih peningkatan atau gimana, lebih baik itu berarti sudah ada dulu tetapi mau ditingkatkan gitu. Kalau pembentukan sepertinya belum ada sama sekali, baru mau dibentuk. Oke. Terus untuk selanjutnya, nah di akhir saja itu di sini kesimpulan dari hasil penerapan pembiasaan berkarakter. Oh, kalau di sini sudah ada pembiasaan berkarakter. Tadi kan metode pembiasaan harus kodo sama, ada benang merahnya antara judul seperti saat penjenengan membuat PTK atau pas kuliah buat skripsi, itu antara judul, rumusan masalah sampai di akhir kesimpulan itu pasti ada benang merahnya. Sama aja nih, kalimat rumusan masalah dengan judul itu sama. Cuma kalau rumusan masalah itu berupa pertanyaan, sedangkan judul itu seperti jawabannya, seperti kesimpulan. Sama sebetulnya kalimat mau diwalik tok. Nah, kalau di sini judul jenengan tadi dengan kesimpulannya belum sama. Di sini penerapan pembiasaan berkarakter. Harapannya peserta didik dapat lebih mudah memahami materi, malah masuk materi juga. Padahal di sana jenengan tidak menyebut sama sekali di langkah-langkahnya tadi, tapi hanya pembiasaan. Ini kan materi sudah beda lagi, ya. Itu harus jelas. Jadi harus ada nyambung antara judulnya dengan kesimpulannya. Nah, ini berbeda ya. Penerapan pembiasaan berkarakter dengan ini harapannya peserta didik dapat lebih mudah memahami materi dan melakukan semua pembiasaan dalam kegiatan sehari-hari dengan sikap perbuatan tingkah laku yang baik, suka menolong. Sampai suka menolong juga. Nah, hubungannya dengan tadi apa? Bisa dijelaskan kalau memang ada hubungannya, kira-kira yang suka menolongnya itu gimana? Nah, itu bisa menunjukkan membantu menghormati satu sama lain, kita menghargai satu sama lain. Misalnya pas wudhu, sabar ngenteni itu juga bisa, tapi harus dijelaskan dulu.
Antara judul tadi yang dengan sebutkan yang saya baca di awal dengan kesimpulan itu sebetulnya sama. Tidak perlu di kesimpulan itu dituliskan panjang lebar. Kode dengan yang ditulis di depan itu sudah sama. Misalnya dengan dilaksanakannya pembiasaan ini dapat meningkatkan karakter religius siswa pasean itu sudah bisa, sudah mewakili. Tidak usah panjang lebar, tapi sebetulnya tidak masuk di dalamnya sana. Kan dia diperbaiki lagi besok. Nanti bisa ngomong setelah kegiatan ini. Mungkin ibu membaik. Oke. Terima kasih Ibu atas masukannya, akan saya jadikan motivasi dan akan saya perbaiki lagi untuk laporan orientasi kebijakan. Terima kasih atas masukannya dari Ibu Menteri selaku mentor. Ada yang lain? Bila tidak ada, kami kembalikan ke Ibu Istiana. Alhamdulillah, Bapak Ibu, untuk presentasi seminar materi dari saya sudah selesai. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.